Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan mereview dan memperkenalkan produk dari Molar. Nah, ini produk terbaru dari Molar, yaitu digital torsi. Ya, jadi kunci torsi digital ya buat kalian yang lagi cari alat torsi ataupun kunci torsi, kunci momen ya. Nah, ini alatnya. Ini yang sudah digital ya. Tipenya itu MLR TW05-340D ya. Jadi dia sampai 340 Newton ya untuk torsinya. Nanti untuk detail spesifikasinya kita akan lihat. Nah, jadi kunci torsi ini digunakan untuk mengencangkan ya, baut ataupun mur ya. Jadi ini sangat cocok apalagi untuk mesin-mesin, blok-blok mesin yang memang ada batasan-batasan tingkat kekencangan bautnya sendiri. Jadi agar lebih pas aja. Karena banyak sekali yang salah menggunakan beberapa alat ya untuk mengencangkan malah pakai impact. Nah, kalau yang sebenarnya itu untuk mengencangkan baut itu harusnya menggunakan kunci momen ataupun kunci torsi. Nah, di sini kita mengeluarkan yang versi digitalnya, jadi lebih akurat, lebih pas ya nanti hasilnya. Untuk ukurannya dia akan rata di misalkan di 100 Newton semua rata ya. Jadi buat yang orang awam pun lebih gampang melihatnya ya, karena dia modelnya digital. Nah, untuk detailnya seperti ini, kalian bisa lihat ya, boxnya itu dia modelnya hitam, plastik, kuat banget, bahannya tebal ya, dan di sini pun sudah terlihat spesifikasinya. Lalu di sini kita juga mendapatkan dua buah pengunci ya, ini full ya, dan juga tebal, bahannya tebal banget. Mungkin kalian bisa dengarkan sendiri. Kualitasnya dari boxnya sendiri dia bagus banget. Ada aksen garis-garisnya juga. Kita langsung buka aja. Oke, untuk detail produk kita lihat ya. Jadi tadi sudah lihat kemasannya, sekarang kita lihat untuk detail produknya. Di sini sudah ada barangnya seperti ini ya. Dan kalian juga mendapatkan sertifikat dan juga panduan manual ya sebagai patokan untuk melihat lebih detail ke dalamnya ya. Di sini saya akan menerangkan detail umumnya aja, cara penggunaan pada umumnya, tombol-tombolnya dan juga yang lainnya. Untuk lebih dalam lagi kalian bisa baca-baca untuk detail-detail cara penggunaan lebih tepatnya. Nah, ada sertifikat karena untuk sejenis alat torsi ataupun alat ukur ini bisa disebut alat ukur ya. Jadi seperti Sigmat ataupun yang lain itu ada alat ukur, pasti itu harus ada sertifikat agar sama dia untuk standarnya ya, untuk ukurannya. Karena di sini bisa disebut sebagai alat ukur, jadi ada sertifikatnya. Lalu untuk panduan manual, dan di sini kalian sudah lihat ya, di bagian sini sudah ada pin seperti koin. Koin itu kita tinggal buka aja untuk membukanya ya, di bagian sini. Ya, baterai di sini sudah terpasang, dapat 2 baterai juga. Oke. Pertama-tama untuk menyalakan. Oke, untuk menyalakan itu kita tinggal tekan tombol C di sini. Tombol C kita tekan. Nah, menyala. Nah, sebelum menggunakan di sini kita bisa menetralkan juga. Ya, di sini kalau misalkan ini mau di clear dulu lah bisanya agar dia kalibrasi dulu. Nah, setelah kalibrasi selesai, kita bisa atur di sini. Mungkin kalian lihat untuk detail ya, ada Newton meter, ada memori. Di sini ada memori M. Kita bisa mengatur sebanyak 6 memori. Lalu tombol U itu untuk mengatur hitungannya ya, jenis dari satuan hitungnya ya. Ada inch, ada LB ya, ada juga feet, ada LB, lalu juga kilogram, lalu juga ke Newton meter. Jadi biasanya kita atur aja untuk satuan hitungnya mau ke kilo ataupun ke
Newton meter. Nah, saya coba di Newton meter aja karena yang paling umum itu kan di Newton meter. Lalu di sini di bawah bagian sini ini tombol atas bawah seperti tombol volume ya, up and down ya. Tuh, 4 ke atas, 5, 6. Nah, kita bisa atur untuk berapa torsinya yang akan kalian setting ya. Nah, sini dari 17 ini untuk paling kecil dia ada di 17 Newton. 340 Newton sampai ke 17 Newton. Dari 17 Newton sampai ke 340 Newton untuk spesifikasi dari kunci torsi digital ini. Nah, lalu juga kita bisa melock ya bagian itunya untuk melock bagian torsinya, karena kan kita biasanya ingin menyeting di, misalkan kita atur kalau ditekan lama dia akan lebih cepat ya untuk menghitungnya, untuk menyetingnya ya. Kalau tekan lama dia akan lebih cepat. Nah, misalkan saya akan atur di 200 Newton. Kalau misalkan saya akan atur di 200 Newton. Jadi ini tombolnya pas banget. Nah, kita bisa lock. Cara mengelocknya itu di bagian M, kita tahan aja, tekan, tahan. Nah, tulisan lock. Nah, dalam posisi lock seperti ini kita kalau misalkan pencet bagian ini dia nggak akan bisa. Tuh. Dia nggak akan bisa pindah-pindah untuk posisinya ya. Kalau torsinya kalau misalkan saya tekan atas ya. Kalau saya tekan atas ataupun tekan bawah itu dia tidak akan pindah. Nah, ini mungkin modenya cukup berguna karena kalau misalkan kita tidak sengaja menekan atau kan ketahan agak lama kayak gini ya, dia akan berubah ke di bawah 200 ataupun di atas 200. Nah, untuk cara mengunlocknya kita sama, tinggal tekan aja untuk tombol M-nya agak lama. Nanti akan bunyi unlock. Nah, setelah itu kita bisa untuk mengaturnya ke beberapa ukuran lainnya, misalkan di 1200 ya. 120 ya maksudnya. 120. Setelah itu kita bisa di lock lagi ataupun ya seperti biasa. Nah, lalu di sini juga ada buzzer, ada suaranya ya. Jadi di sini kalian bisa sebagai patokan. Biasanya dari ketika mengencangkan di sini kalian ada bunyinya, ada buzzernya. Di bunyinya itu akan berbunyi di 85%, 90 dan ketika di 100% sudah pas dia akan bunyi dan ada lampu ya di bagian pinggirnya, dia akan lampu menyala ya, seperti itu. Itu menandakan bahwa torsi yang diinginkan sudah tercapai. Nah, itu seperti itu ya. Jadi di bagian sini untuk tombol-tombolnya saya rasa sudah cukup ya. Nah, untuk mematikannya tinggal kita pencet clear aja agak lama, nanti dia akan mati. Dan untuk perawatan diusahakan jangan sampai kita menyimpan kunci torsi ini dalam keadaan baterai yang masih menempel di dalam. Jadi setelah pakai itu baterai jangan sampai disimpan aja, jadi harus dilepas agar tidak merusak komponen. Kalau misalkan baterai kan dia ada yang namanya lelehan baterai, kalau misalkan lama-lama dipakai ya, jadi dia akan bisa merusak komponen di dalamnya. Jadi diusahakan setelah pakai kita lepas baterainya aja terus simpan, seperti itu ya. Lalu untuk fitur kedua, kita kan pasti di depan sini ada fitur-fitur yang depannya ya. Nah, di sini sama seperti kunci shock ratchet ya. Ada tombol dial untuk kanan kirinya, right left-nya ya, bagian sini. Kita tinggal putar saja. Nah, bunyi klik. Nah, dia akan putarnya ke kiri. Nah, ini ke kanan dia nggak bisa. Tinggal kita putar lagi ke
kanan, nah ini baru bisa ya, seperti itu ya, kanan ataupun kiri tinggal sesuaikan aja. Tapi kalau misalkan kita putar ini dia akan ikut berputar, jadi kita tahan aja di bagian depannya baru kita putar seperti ini. Jadi untuk mengaturnya lebih pas ya, seperti itu ya. Untuk mata sok dia menggunakan mata sok ukuran setengah ya, jadi dia menggunakan mata sok ukuran setengah. Kalau misalkan kalian menggunakan mata sok yang bagian inputnya 3/4 ataupun 3/8, kalian bisa mendapatkan adaptor yang 3/4 ataupun 3/8-nya ya. Jadi di sini bawaannya ukuran mata sok setengah. Di sini panjangnya saya akan ukur biar kalian tahu ya, oh panjangnya berapa nih. Nah, di sini panjangnya 66 cm ya. Untuk panjang dari kunci torsinya. Dan bahannya full besi untuk bagian dalamnya, bagian bawahnya seperti sama seperti ini. Lalu di bagian handle dia ada aksen karetnya. Enak ya ketika kita genggam seperti ini untuk membuka ataupun mengencangkan. Ya biasanya untuk mengencangkan ya untuk kunci torsi. Oke, mungkin untuk detail seperti itu. Oke, keunggulan dari kunci momen ini, jadi dia lebih praktis dan juga lebih mudah kita melihat untuk mengatur torsinya juga. Ya, jadi dia sudah ada motor torsinya juga, bisa diatur di bagian dalamnya. Jadi kalian buat yang masih awam menggunakan kunci momen ataupun kunci torsi dengan alat ini yang sudah digital, kita lebih memudahkan ya, lebih gampang melihat untuk ya menentukan seberapa besar torsinya. Jadi kalau misalkan mau di 200 ya 200 ya tinggal di lock aja. Angkanya juga kelihatan jelas ya. Kalau misalkan pakai yang manual kan dia harus dikunci dulu posisinya. Kadang kalau misalkan nggak sengaja keputer torsinya berubah. Nah, kalau digital dia lebih akurat dan juga lebih pas ya. Untuk daya akurasinya itu kurang lebih di 2% ya untuk akurasinya. Jaraknya perbedaannya ya kurang lebih 2%, dan itu udah wajar banget dan sudah ada sertifikat untuk alatnya sendiri. Jadi tidak sembarang kunci torsi ya. Kalau kunci torsi itu harus ada yang namanya sertifikat kalibrasi. Jadi sudah dikalibrasi sedemikian rupa agar tekanan yang dihasilkan dari digital torsinya dan juga dari hasilnya juga itu sama dengan yang manual ataupun yang alat ukur torsinya. Oke, setelah itu kita akan langsung coba aja untuk melihat seperti apa cara penggunaannya ya, dan seperti apa hasilnya. Di sini kan ada seperti bunyinya ya, ada buzzer dan juga ada lampunya. Nah, seperti apa hasilnya? Oke, kita lanjut aja ke tempat prakteknya. Oke, saya akan coba untuk mengetes ya hasil dari kunci torsi ini. Nah, hasilnya seperti apa perbedaannya dengan kunci momen biasa. Nah, kalau ini saya akan coba. Saya setting di 110 ya. Untuk secara setting sudah kita lihat ya. Saya coba di 110. Terus saya coba lock juga. Nah, saya udah lock di 110. Ini sudah saya kendorkan ya untuk salah satu bautnya. Saya coba untuk mengencangkan. Saya masukin dulu setel. Kencang ya. Tuh, dia akan naik 6, 7, 80, 90. Nah, di 90 dia sudah bunyi. Masih hijau. 99, 100, 105, 107, 110. Kalau sudah merah berarti sudah pada posisi yang sesuai di 110 Newton ya. Ataupun kita mungkin bisa atur di 120-nya. Saya akan coba
unlock dulu. Saya tambahkan sedikit di 120 karena untuk kekencangan baut roda itu kurang lebih di 110 atau 120. Saya coba di 120, menaikkan lagi ya. Di 110 dia masih hijau. Nah, dia sudah bunyi di 120. Oke. Nah, kita samakan dengan beberapa baut yang lainnya yang sudah kencang ya. Ini sama di 120. Sama di 120. Ya. Semuanya rata ya. Di torsi 120. Oke, mungkin itu ya. Jadi untuk hasil dari kunci torsinya, tandanya itu di 85%, 90% itu dia ada di warna hijau. Tapi ketika 100% dia akan pindah ke warna merah dan bunyi buzzernya dia akan lebih lama ya, seperti tadi ya. Oh, dia akan lebih lama tit ya. Kalau di hijau berarti sudah mendekati. Tuh. Oke, udah seperti itu ya. Mungkin segitu aja untuk pengetesan dari kunci momennya. Kalian bisa cek lebih lanjut kalau misalkan mau beli, kita kembali ke studio. Oke, jadi sudah lihat ya untuk hasil dari kunci torsi ataupun kunci momen dari Molar ini, digital torsi Molar TW05340D ya. Jadi dia bisa sampai 300 dari 17 Newton sampai 340 Newton. Sudah enak banget. Kalian kalau sudah cocok dengan ukuran torsinya bisa langsung cek aja kalau link pembeliannya di bawah. Dan sekian untuk video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.